di mana pada pagi hari ini kita atau kami akan merilis 2 LP. Untuk 1 LP mungkin nanti akan disusulkan berikutnya karena masih dalam pengembangan. Yang pertama, saya menyampaikan untuk pengungkapan dengan nomor LP 101, LP Polres ya, LPA, tanggal 7 April 2021, dengan TKP di Hotel Melati, Nunukan. Ini tersangkanya ada 3, ya. Tersangkanya ada 3. Kemudian 1 bertindak sebagai saksi. Kemudian ceritanya atau kronologi singkatnya, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Opsnal Satres Narkoba pelaksanaan lidik. Diperoleh informasi akan masuknya barang dari Tawau, ya. Kemudian dilakukan lidik di seputaran pelabuhan, dan di pelabuhan Unit Opsnal mengamankan 1 orang yang merupakan calo atau orang yang memfasilitasi mencarikan tiket, karena rencananya barang ini akan dibawa ke Pindrang, Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Parepare dengan rencananya akan menumpang KM Kalia. Kemudian dari pengamanan 1 calo ini dengan inisial M atau MA, kemudian setelah dilakukan interogasi, dimulai keterangan. Saat itu memang sekaligus diamankan juga berupa barang, ya, berupa tas. Namun tas ini belum dibuka. Kemudian Unit Opsnal bersama MA ini menuju ke Hotel Melati. Kemudian dari hasil keterangan MA ini bahwa pemilik barang ini ada 2 orang, ya, dengan inisial J dan H. J ini adalah seorang WNA, warga negara Malaysia, Tawau. Kemudian H ini yang ditunjuk oleh pemesannya merupakan pengawas, membantu saudara J yang akan membimbing saudara J untuk mengantarkan barang ini ke Pindrang. Kedua tersangka ini pada saat dilakukan pengaman terhadap MA berada di rumah MA, Jalan Lingkar, Tepian. Kemudian setelah ditindaklanjuti, Unit Opsnal dapat mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial J dan H. Kemudian dibawa ke Hotel Melati dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan. Dan di dalam tas tersebut ditemukan 4 bungkus, ya, 4 bungkus kemasan besar yang dilakban. Kemudian setelah dibuka lakbannya, kemudian ada kantong plastik warna transparan, dan setelah ditimbang berat brutonya adalah 3,5 kilo atau 3.500 gram. Kemudian setelah dilakukan interogasi, kemudian tim melakukan pengembangan ke Pindrang. Di Pindrang dengan cara kontrol delivery, Unit Opsnal mengajak pertemuan antara kurir penjemput, ya, dengan lokasi di Jalan Poros Pindrang, ya, di dekat stadion. Dalam proses tanda kutip transaksi ini melalui metode kontrol delivery, datanglah dengan kendaraan mobilio, ya, tersangka penjemput, yaitu saudara dengan inisial Z alias K, ya. Namun pemesan barang dengan inisial A itu lain kendaraan. Dia menggunakan sepeda motor mengintai, memperhatikan proses pemindahan barang dari kendaraan yang digunakan undercover petugas bersama tersangka yang diamankan dari Nunukan, dan dia tahu. Akhirnya yang bersangkutan melarikan diri, dan sampai saat ini yang bersangkutan atau inisial A sebagai pemesan barang 3,5 kg ini berstatus DPO.
Jadi total tersangka yang dari LP 101 ini 4 ya, 1 DPO dan 3 orang sudah diamankan dengan 1 saksi tadi MA, kemudian 1 orang WNA dengan inisial J. Untuk penerapan pasal, jadi penyidik menerapkan pasal 114 ayat 2 junto atau subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk kasus kedua dengan nomor LP 105 ya, LPA sama 4 Romawi 2021 tanggal 13 April 2021. Ini TKP-nya di antara perairan Sebatik dengan Pancang Putih, Nunukan ya. Jadi untuk khusus LP ini ditangkapnya di laut. Jadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh unit opsional kita dipimpin Ibda Dasko Barasa, kemudian melakukan penyelidikan di seputaran perairan Pancang Putih ke arah Sebatik. Dan pada saat melakukan penyelidikan, tim melihat ada 1 buah perahu, ya, perahu kayu dengan warna putih biru melaju. Pada saat dilakukan pendekatan, perahu ini kelihatan membuang sesuatu, ya, dan melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran dan dapat. Kemudian setelah ditanya dan kembali ke titik buangnya barang itu, ternyata barang itu adalah belakangan diketahui berisi 5 bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan di dalam jerigen warna biru dan diikat lagi dengan plastik warna hitam. Nah, ini dari penangkapan di perairan ini, unit opsional mengamankan 3 orang ya. Jadi saudara Z, kemudian saudara A, dan 1 saksi yaitu saudara M. Setelah dilakukan interogasi dan diketahui bahwa ada barang 5 kemasan besar tadi, kemudian diketahui bahwa barang ini akan dibawa ke Donggala, Sulawesi Tengah ya. Dan tim langsung melakukan pengembangan ke Sulawesi Tengah dan di sana berhasil mengamankan penjemput dengan inisial E. Dia yang mendapat perintah dari bandar di Tawo dengan inisial S atau Syukur ya, alias Baim. Ini rencananya akan diedarkan di Donggala. Tersangka E sudah bisa diamankan ya. Dan total tersangka yang diamankan di dalam kasus LP 105 ini yaitu 4 orang ya. Kemudian dalam kasus ini barang bukti tadi sudah kami sampaikan 5.000 gram ya, atau 5 kg dengan penerapan pasal sama 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana kurungan minimal 6 tahun maksimal 20 tahun. Untuk masing-masing tersangka ini ya, saudara Z ini kalau dia berhasil menyelundupkan narkoba ini ke Palu, ke Donggala, dia akan diupah sebesar 50. Kemudian untuk saudara A yang membantu saudara Z itu akan diupah 15 juta. Namun belum diserahkan karena dalam transaksi peredaran narkoba biasanya kalau sudah barang nyampe baru dibayar. Demikian mungkin rilis ya, untuk 2 perkara pengungkapan dengan total 2 LP dengan total barang bukti
8.500 gram atau 8,5 kilogram dengan jumlah tersangka 7 orang. Untuk satu nanti perkara susulan, ya, nanti akan kami sampaikan berikutnya. Itu mungkin gambaran adalah BB-nya 1 kilo, namun masih dalam proses pengembangan dan belum bisa kami sampaikan di saat ini. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Malaysia lockdown penangkapan kenceng banget di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, yang bikin mereka intens banget ngirim narkoba atau berkecimpung itu apa? Jadi ini tidak terlepas dari teori supply and demand, ya. Mungkin kawan-kawan juga monitor di wilayah Semenanjung yang masuk ke Sumatera. Belum lama mungkin BNN dengan Barreskrim Mabes Polri bersama dengan Bea Cukai sana mengungkap di atas 200 kg, ya. Ada yang melalui Kepulauan Riau, ada yang melalui Aceh. Kemasannya hampir sama, ya. Jadi kemasan ini biasanya dibungkus oleh tag Cina ini, ya. Tag Cina. Ada yang kemasannya hijau, guanyuang, ada juga yang kemasannya kuning. Jadi sejauh ini yang diungkap baik di Sumatera maupun di kita, ini adalah rata-rata dikemas dalam bentuk kemasan teks seperti ini, atau produk Cina guanyuang ini. Jadi sekali lagi tadi penyebabnya karena memang supply dan demandnya juga mungkin kencang, ya, khususnya di wilayah Sulawesi. Kemudian akhirnya berpengaruh terhadap supply karena di sana juga barangnya banyak, ya. Kemudian mengingat situasi seperti ini juga, jadi barang ini adalah barang yang mudah dijual, ya, dengan nilai cukup menggiurkan. Kalau kita rata-ratakan 1 gram 1 juta, berarti ungkapan ini saja 2 LP sudah dapat 8,5 miliar, ya. Jadi cukup bawa satu gini saja sudah dapat 1 miliar. Itu kalau dijual cepat, gitu kan. Mungkin kalau di Pulau Jawa bisa lebih dari 1 juta 1 gram. Jadi betapa menggiurkan. Ya kalau ini lolos, ya. Jadi kalau dari keterangan untuk yang LP pertama, saudara J ini sudah 2 kali. Dan yang pertama berhasil dia loloskan ke Pindrang, yang ini yang kedua yang bisa kita blok. Ya. Jadi itu, selama masih supply demandnya masih banyak, artinya orang yang mau menjadi pengguna, mau menjadi pengedar dan bahkan menjadi kurir di bidang narkoba ini masih ada banyak, ya. Otomatis supply-nya juga akan masuk banyak. Sehingga dalam kesempatan ini mungkin kami menghimbau, ya, kami sekali lagi tetap akan menyatakan perang terhadap narkoba, tidak akan berikan ruang dengan semampu keterbatasan yang kami miliki. Ya seperti contoh untuk LP kedua ini kami harus jagung di laut, namun sarana prasarana pendukung, ya, kapal polair kita kapal Nasco. Jadi kecepatannya kalau ke Mantikas saja butuh waktu 15 menit. Padahal kalau pakai speed mungkin 5 menit saja sampai. Apalagi hal-hal lain. Jadi tapi ini tidak menyurutkan, ya, kami akan terus berupaya. Sekali lagi kita akan nyatakan terus perang terhadap narkoba karena ini menyangkut marwah dan kehormatan negara. Demi Merah Putih kita akan terus melakukan upaya-upaya pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba. Mungkin itu aja. Satu lagi, Ya. Teh guanyuang ini selalu jadi kemasan dan sering banget ditangkap. Ini ada sandi khusus untuk meloloskan ini, ada indikasi itu nggak? Yang lain maksudnya yang lebih besar gitu. Nah, saya tahu Pak, mungkin bisa jelaskan. Terima kasih. Mungkin di sana kemasan ini jadi penutup untuk membungkus ini untuk kamuflase sebagai pengiriman saja. Cuman yang dipakai seringnya ini memang. Cuman tidak menuntut kemungkinan yang 1 kilo juga dibungkus dulu. Artinya ada indikasi ini untuk meloloskan jumlah besar atau enggak, karena selalu teh guanyuang. Kemudian kemarin ini ketangkap di Makassar ada tuh 7 karung gitu. Ya, untuk semua kan dari Cina memakai gini semua untuk partai besarnya. Nah, kalau misalnya dipecah lagi baru nanti dilepas dibuka-buka. Kalau untuk kemasan dari Cina emang begini ball press, kena press begini dan dimasukkan ke ini. Grade-nya beda dan harganya juga beda ya dengan yang sebelah sana. Untuk harga, untuk grade
saya juga nggak paham karena saya tidak penjualan. Jadi yang kita tahu ini kelas bagus sama lah dengan itu. Itu aja. Dan satu juga. Ya. Apakah yang 3,5 kilo ini yang ini ada keterkaitannya yang ditangkap di Bone yang sebanyak 7 tahun tadi itu? Ya, beda ya. Jadi sampai sejauh ini hasil interogasi dan pemeriksaan yang kami lakukan ini belum ada menyangkut ke ungkapan yang dibone. Ya. Jadi memang hampir mirip ya, hampir mirip. Mungkin waktunya pun berdekatan dan ini awal bulan puasa, jadi memang mungkin lagi tinggi-tingginya ya, kebutuhan. Jadi sehingga mendorong orang untuk bagaimana memperoleh uang instan. Namun walaupun mirip, tapi tidak semuanya ada keterkaitan. Dan sejauh ini yang perkara yang kita tangani ini belum ada indikasi keterkaitan dengan yang dibuat. Demikian. Sudah? Ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk detail barang bukti rinciannya. Selain barang bukti narkoba golongan 1 ini, mungkin bisa nanti konfirmasi dengan penyidik di Sarnarkoba. Karena panjang, banyak yang kalau kita mau sebutkan. Dan rekan-rekan juga kalau mungkin mau ngecek BB speednya atau BB bootnya, saya silakan aja. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan komitmen untuk memerangi narkoba ini bukan hanya dari aparat penegak hukum, karena kami jumlah terbatas. Kami berharap peran serta dari masyarakat sekalian untuk tidak lagi mau menjadi pengguna, menjadi pengedar, ataupun kurir. Ya. Walaupun mungkin sekali lagi yang kami sampaikan, barang ini nilainya sangat tinggi, kemudian dijualnya gampang, dan membawanya juga tidak terlalu susah. Ya. Artinya saya cukup dengan jari 2 gini aja terangkat. Ini 1 miliar. Ya. Itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas waktu rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk bekerja sama dengan kami, bersinergi dalam rangka rilis pengungkapan 2 perkara narkotika ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.